Coba lihat, biasanya orang yang belum tahu itu, ketika Anda ingin luruskan, sifat yang belum tahu, jawabannya diberitahu, bukan dimarahi. Orang yang belum tahu menuntut informasi, pemberitahuan, bukan menuntut kemarahan. Banyak umumnya orang tidak bisa menerima, bukan karena pentingnya informasi yang disampaikan, tapi cara menyampaikannya yang tidak baik diterimanya. Ustadz, bagaimana cara memberitahu makmum untuk meluruskan dan merapatkan barisan? Sudah diberitahu berkali-kali tapi susah. Itu terjadi di kampung saya. Bukan hanya di kampung Anda, mungkin di beberapa tempat juga. Coba lihat, biasanya orang yang belum tahu itu, ketika Anda ingin luruskan, sifat yang belum tahu, jawabannya diberitahu, bukan dimarahi. Orang yang belum tahu menuntut informasi, pemberitahuan, bukan menuntut kemarahan. Banyak umumnya orang tidak bisa menerima, bukan karena pentingnya informasi yang disampaikan, tapi cara menyampaikannya yang tidak baik diterimanya. Karena itu, muncul kemudian keterangan dalam Al-Quran. Jika Anda ingin berdakwah kepada orang yang belum paham, maka kalimat pertama itu ditunjukkan dengan cara yang elok luar biasa. Quran surah ke-16 ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah orang yang belum paham menuju jalan Tuhanmu. Satu, ternyata bukan dengan nasihat. Pertama kali, hikmah. Apa itu hikmah? Yang pertama bisa diartikan dengan cara yang paling bijak sesuai dengan keadaan objek dakwahnya. Contoh, Anda jadi apa di sini? Imam atau makmum? Kalau Anda menjadi makmum, misal teman Anda belum rapat, Anda ajak, Pak, tolong rapatkan Pak ya, supaya setannya nggak masuk. Sholat aja bawa-bawa setan. Urus saya diri sendiri, misal itu kan? Saya sendiri sudah senior. Anda baru masuk sini aja udah ngajak-ngajak saya. Saya sudah 20 tahun berada di sini. Masya Allah. Padahal masjidnya baru 10 tahun misal itu kan. Orang ini nggak ingat. Bagaimana mengatasi orang seperti itu teman-teman sekalian? Anda itu makmum, dia makmum. Sesama makmum kadang-kadang karena levelnya sama, sehingga sulit menerima satu dengan yang lainnya. Maka Anda harus mencari level yang jabatannya lebih tinggi daripada makmum, imam. Sampaikan kepada imam kalau melihat kebiasaan. Pak, di sini kebiasaan kadang-kadang belum lurus, mohon diingatkan karena Bapak imam. Makmum mendengar arahan dari imam akan lebih cepat menyentuh dibandingkan dengan makmum. Maka imam mengatakan sambil jalan, boleh karena Nabi pun pernah berjalan. Masya Allah Pak, cara sholat Bapak luar biasa, berdirinya sudah tegak, pakaiannya bagus. Oh, dari kemarin juga begitu, Anda aja yang belum lihat misal. Tapi akan lebih bagus lagi Pak kalau rapat sholatnya. Supaya sholatnya bisa dimulai dengan bagus. Ah, sudahlah. Nggak usah bicara rapat, jadi imam saja. Kalau Bapak nggak mau rapat kanan kiri, jadi imam Pak. Imam tuh nggak usah meluruskan saf. Kanannya nggak usah, kirinya nggak usah. Biar saya yang jadi makmum, Bapak yang jadi imam. Kalau gitu Anda saja yang imam, saya yang merapatkan. Masya Allah, rapatkan. Ini belum mau rapat, Bapak yang di belakang tolong bantu merapatkan, Bapak yang maju ke sini supaya yang kosong bisa terisi. Gampang. Tidak harus dengan marah-marah. Rapatkan. Apa nggak mau setan masuk ke situ? Di lama-kelamaan, bukan cuma sholatnya yang gak enak, ujung-ujungnya terciptalah kemudian hal yang tidak diinginkan. Sholat tidak nyaman, ke masjid tidak nyaman, hubungan tidak elok. Dan disitulah kemudian tidak tercipta kemaslahatan dalam kehidupan. Dicari yang baik. Ya. Kalau belum juga bagaimana Ustadz? Imam tidak mengerti, makmum tidak paham, saya mengingatkan susah. Cara kedua, antum undang Ustadz yang paham, adakan taklim di tempat yang dimaksudkan, cari ustadz yang baik menyampaikan dengan cara yang lembut, dengan cara yang sopan. Begitu taklimnya dibahas, minta ustadz itu untuk mengimami. Dekatkan taklim ke awal waktu sholat. Begitu kemudian waktu sholat dibuka, praktekkan taklim yang telah diajarkan, kemudian bimbing orang-orang yang dimaksudkan, disitulah akan mudah diterima dakwah Anda. Paham sampai sini? Kadang-kadang kita butuh berbagi dengan orang lain untuk berbagi peran menggapai surga. Jangan semua ingin Anda kuasai. Maaf, yang pengusaha Anda, yang ngatur masjid Anda, ngatur sholat Anda, ngatur taklim Anda, ngatur ayat Anda juga. Imam Al-Bukhari menulis Sahih Al-Bukhari 16 tahun. Anda baru 16 hari baca Al-Bukhari sudah memutuskan hukum. Ini sahih, ini bukan, ini bid'ah, ini bukan. Masya Allah. Halo? Ini saya simpan dulu ya. Saya harus tepati janji saya mohon maaf. Ini lebih 5